Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pelatihan spektrum demographic projection untuk analisis proyeksi penduduk pada materi antroposfer guru mata pelajaran geografi SMA di Kabupaten Boyolali. Di sini ada Dr. Andes Sabtono Putro dan Dr. Insinyur Ananto Aji dan dibantu oleh Umu Nabilah serta Iwan Saputra. Apa itu yang dimaksud dengan proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk pada masa akan datang dengan menggunakan perhitungan ilmiah, baik matematis maupun komponen. Metode matematis proyeksi yaitu perhitungan matematis PT sama dengan PO 1 plus R pangkat T. Rumus eksponensial PT sama dengan PO E RT di mana E sama dengan 2,7 sekian. Jadi keterangan ini adalah jumlah penduduk tahun dasar, jumlah penduduk akhir tahun, tahun proyeksi, laju pertumbuhan penduduk, dan waktu. Metode komponen proyeksi mempertimbangkan seluruh kelompok umur, mempertimbangkan pola fertilitas, mortalitas, dan bahkan migrasi. Dapat dihitung secara perhitungan manual, sangat lama menggunakan asumsi demografi. Aplikasi software yaitu Spektrum, Modul, Demprots, dan lain-lain. Manfaat proyeksi adalah dasar dalam perencanaan, tool untuk mendapatkan gambaran besarnya masalah yang dihadapi di masa yang akan datang pada proses dialog pemangku kebijakan. Tool yang dibutuhkan pada proses penyusunan kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah implementasi dari proyeksi penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan berkaitan dengan penduduk. Sasarannya adalah target yang ditentukan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, serta urbanisasi. Aplikasi ini dengan menggunakan spektrum modul rapid resource of the awareness of the population impact on development. Contoh soal, jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus tahun 1990 yaitu 147,5 juta, sedangkan sensus penduduk tahun 2000 adalah 179,3 juta. Soal, berapakah jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 jika pertumbuhan penduduk tahun 2000 sampai 2015 sama dengan pertumbuhan penduduk tahun 1990 sampai 2000? Dan berapakah jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015? Ini adalah merupakan soal dari demografi projection. Jawabannya, menghitung laju pertumbuhan penduduk ada pada tahun 1990 sampai 2000 dengan rumus geometri atau eksponensial. Sedangkan yang kedua, asumsi R sama dengan 2000 min 2015 sama dengan R 1990 min 2000. Menghitung proyeksi penduduk tahun 2015 dengan rumus geometri atau eksponensial. Bila menggunakan rumus geometri, kita lihat PT sama dengan PO dan seterusnya, atau R sama dengan antilog 1 per T log PT per PT per PO min 1. Bila ditanya hanya pertumbuhan saja, maka jawabannya adalah 0,019 kali 100, berarti pertumbuhannya 1,97%. Asumsinya yaitu P 2015 sama dengan 179 sama dengan 109,3 sama dengan dikalikan penduduknya 1,019 pangkat 15, maka pertumbuhan penduduknya P penduduk 2015 adalah 240 juta jiwa sekian. Bila menggunakan rumus eksponensial, maka PT sama dengan PO ERT log PT sama dengan log ERT. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan ketika kita menghitung pertumbuhan penduduk dari rentang waktu tertentu, yaitu pada tahun 1990 sampai ke 2000. Terus sama dengan P adalah 240 jiwa. Sedangkan jawaban nomor 2 adalah geometri, itu adalah pertumbuhan penduduk pada tahun 2018, jawabannya adalah 233 juta jiwa.
Sedangkan jawaban nomor 3, penduduk Indonesia akan menjadi 3 kali lipat dari tahun 2000 membutuhkan waktu kurang lebih 56,3 tahun. Tahun berapa? Otomatis 2000 tambah 56, yaitu tahun 2056. Maka penduduknya akan 3 kali lipat lebih banyak. Sedangkan soal nomor 4, penduduk Indonesia akan menjadi 1 miliar membutuhkan waktu 88 tahun. Tahun berapa? Tahun 2088. Karena dia menghitungnya PT sama dengan PO plus 1 plus R. PT sama dengan 1 juta jiwa sama dengan 1 miliar. Maka kita hitung dengan rumus PT sama dengan PO, maka ditemukan yaitu 88,3. Metode komponen proyeksi aplikasi software Spectrum, kalau kita lihat ini akan lebih mudah daripada kita menggunakan cara hitung manual. Input based pop by age and sex, total fertility rate ASFR, X specific fertility rate, sex ratio, life ekspektasi atau model life table, dan international migration. Sedangkan outputnya adalah population, fertility, mortality, vital event ratio, dan X group. Jadi data inputnya kita bisa menginput data yang ada di Badan Pusat Statistik. Setelah itu kita input data penduduk pada tahun dasar tertentu berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin, total fertility rate. Maka data X-nya nanti akan kita lihat, akan kita temukan. Data output yang dihasilkan tentunya adalah penduduk, komposisi penduduk dari usia rendah 0 sampai 4 sampai ke total yang paling tinggi. Fertility rate atau TFR, GFR, NNR, terus ada mortality, vital event, ratio, dan age group, yaitu piramida penduduk, komposisi penduduk, semua usia tertentu, dan usia median atau usia tengah. Sumber datanya tentunya adalah sensus penduduk, survei demografi dan kesehatan Indonesia SDKI, serta survei penduduk antar sensus atau sering disebut dengan SUPAS. Menu Demproch adalah yang pertama. Ketika kita membuka Demproch adalah new projection, jadi kita klik, ini akan mempermudah daripada kita menghitung pangkat-pangkat tadi. Jadi new projection ini membuat baru proyeksi, terus kita open itu membuka proyeksi yang telah dibuat. Save projection menyimpan langsung tanpa merubah nama file. Yang keempat, save projection menyimpan dengan merubah nama file hasil proyeksi. Yang close projection itu menutup hasil proyeksi. Yang keenam, import projection membuka folder. Export projection menyimpan folder. Print mencetak hasil proyeksi. Exit menutup program Spectrum. Jadi new projection ini kita lihat tampilan projection title, berarti seandainya proyeksi penduduk Indonesia first year itu tahun yang diperoleh. Contohnya datanya yang sensus terakhir Indonesia 2020. Final year-nya kita akan melihat ke tahun berapa? Oh, tahun 2020. Maka kita klik first year-nya ini ke final years. Terus kita klik Demproch atau demography projection. Artinya apa? Proyeksi penduduk. Setelah itu kita oke. Jadi kalau kita lihat projection title ini membuat nama file. First year itu tahun dasar, final tahun akhir. Projection the name membuat dan menyimpan nama. Aktif modul, pilihan modul yang akan diaktifkan. Isi proch, ada data lengkap yang dibutuhkan dalam memproyeksi penduduk pada suatu negara. Kalau kita lihat Demproch ini adalah projection parametrik, ada demographic data. Kalau kita lihat first year-nya berapa, kita otomatis menggunakan rupiah karena di Indonesia, kalau di Amerika adalah dolar. Maka datanya, demografi data bentuknya adalah seperti ini, akan tersedia 0,4 sampai ke lansia. Jadi data ini bisa dirubah. Data ini komposisi penduduk ini ada male dan female. Ketika ini dimasukkan maka akan kita rubah. Kalau ini adalah di Indonesia, tentunya piramidanya adalah piramida penduduk muda.
Setelah itu first year, final year, ada current name, nilai mata uang yang ingin ditentukan dalam proyeksi, tentunya kita rupiah, scale unit thousand million, skala dari data yang dimasukkan, bila million input dengan 2, terus urban atau rural projection, pilihan proyeksi dengan mempertimbangkan data perkotaan atau perdesaan, khusus Demproch memilih do not include urban atau rural projection. Selanjutnya ini adalah data di Demproch. Di situ ada life ekspektasi, angka harapan hidup, model life table, international migration. Terus ada ASFR, age specific fertility rate. Terus ada sex ratio at birth. Ini kita lihat data kita yang paling tinggi adalah 0 sampai 4, sedangkan yang rendah adalah di usia lansia. Jadi ini sangat lengkap sekali, bisa dibaca. Di situ ada first year projection, total fertility, ASFR. Tadi seperti yang sudah disampaikan, ada interpolate, itu difungsikan untuk membuat rata-rata di antara dua data. Multiple adalah menghasilkan data yang ditunjukkan berdasarkan entry, source, column untuk mendokumentasikan sumber data atau wajib. Jadi pilihan hasil proyeksi dapat dilihat daripada slide data output yang dihasilkan dalam Demproch. Jadi Demproch ini seperti kalkulator ketika kita menghitung suatu data penduduk di suatu daerah ya, tanpa kita harus menghitung dengan kalkulator atau Excel. Di sini sudah ada data-datanya, kita akan menyajikan dalam bentuk apa. Contohnya ada line, bar, horizon. Ini adalah merupakan line diagram garis, ada diagram batang, ada piramida penduduk. Datanya bisa disajikan single year, 5 year, atau 10 year. Setelah memilih hasil yang diinginkan, pilih modifikasi tayangan hasil proyeksi. Jadi kita bisa melihat hasilnya apa yang akan kita tayangkan. Oh, kita akan menayangkan dengan line 2D. First year, final year-nya 2050. Kita memprediksikan 50 tahun penduduknya. Maka langkah-langkah membuatnya adalah menentukan prioritas masalah kebijakan, menentukan wilayah geografis, mengumpulkan data, menetapkan asumsi, menggunakan aplikasi, menguji hasil proyeksi, membuat proyeksi alternatif, serta diseminasi hasil proyeksi. Jadi tips menentukan asumsi dalam proyeksi data per tahun atau target ini adalah mendiskusikan dengan pakar, melihat data hasil penelitian terkait, melihat dokumen nasional khususnya dari BKKBN dan Badan Pusat Statistik, terus melihat data dari hasil proyeksi, negara wilayah yang memiliki kemiripan, suasana yang diinginkan dalam proyeksi. Tips untuk menginputnya data yaitu untuk angka menggunakan tanda koma seperti tanda TFR 2,7, tanda koma diganti menjadi titik, sementara angka konstanta 10, 435, 756 akan tertampil 10,43. Itu adalah kebalikannya. Menginput data bisa secara manual, mengcopy data dari Excel dan format Excel internasional. Jadi kalau kita lihat contohnya contoh input data angka spektrum, maka akan seperti ini. Maka akan terprediksikan jumlah penduduknya dari komposisi penduduk 0 sampai 4 sampai 35 ke 39. Ini tampilan display dalam spektrum. Jadi spektrum itu bentuknya adalah piramida penduduk. Kalau kita lihat TFR, total fertility rate 1,8 dari tahun 2010. Kita lihat dari usia 0 sampai 4 ini paling dominasi, terus mengerucut ke atas ini adalah piramida penduduk muda. Cara menginterpretasikan hasil proyeksi trend in fertility rate. Jadi setiap tahun dari angka ini dia mengalami penurunan karena mungkin KB dan juga mungkin ada teknologi dalam sistem reproduksi manusia. Terus selanjutnya ada smaller population with low fertility. Jadi kita melihat data-datanya ini, kita memasukkan angka, maka akan muncul tabel-tabel ini. Jadi akan sangat luar biasa sekali dan membantu bagi ilmuwan atau bapak ibu guru ketika mengajar di kelas. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pengabdian masyarakat ini. Ketika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi, bisa menggunakan WhatsApp atau bisa di chat di YouTube. Demikian, akhir kata, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami dari tim pengabdian
masyarakat Universitas Negeri Semarang minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.